Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam Psikologi Study Corner, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai Cinderella Complex Syndrome atau Sindrom Kompleks Cinderella. Cinderella Complex Syndrome memiliki kaitan yang cukup erat dengan gangguan psikologis, di mana sindrom ini merupakan gangguan kepribadian dependen yang membuat pengidapnya merasa bergantung pada orang lain sehingga mereka nyaris tidak bisa untuk hidup sendiri. Penderita dari sindrom ini pada umumnya adalah seorang wanita yang sudah menginjak fase remaja atau dewasa. Menurut Colette Dowling dalam Zen 2016, Cinderella Complex Syndrome itu merupakan suatu jaringan sikap dan rasa takut yang sangat tertekan sehingga wanita tidak bisa dan tidak berani untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan otak dan kreativitasnya. Penderita yang tampak dari luar sangat berhasil juga cenderung menjadi tergantung dan tanpa sadar mengabdikan sebagian besar energi mereka untuk mendapatkan cinta, pertolongan, dan perlindungan terhadap apa yang kelihatannya sulit dan menantang di dunia. Ada 5 hal yang dapat menyebabkan sindrom Cinderella kompleks. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Sindrom ini bisa disebabkan oleh perbedaan pola asuh orang tua antara anak laki-laki dan perempuan, di mana pengasuhan pada anak perempuan itu biasanya cenderung lebih bersifat overprotective dan sedikit menerima kemandirian daripada anak laki-laki. Anak perempuan juga lebih sedikit dorongan untuk bisa mandiri dan sedikit juga tekanan untuk membangun identitas diri yang kuat. Lalu penyebab yang kedua adalah kematangan pribadi, di mana keyakinan yang tumbuh di dalam kematangan kepribadian perempuan dinilai orang lain berdasarkan persepsi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh lingkungan. Serta pribadi yang tidak matang mengakibatkan perempuan mengalami kecenderungan sindrom Cinderella kompleks. Hal ini tentu berpengaruh terhadap cara perempuan berinteraksi dengan lingkungannya dan ketika menghadapi kesempatan untuk mengembangkan diri serta dalam menghadapi permasalahan. Lalu yang ketiga adalah konsep diri. Keyakinan yang tumbuh di dalam konsep diri seorang perempuan tentang stereotip yang diinternalisasikan dan disosialisasikan oleh lingkungan, yang mana perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki serta harga diri yang rendah mengakibatkan perempuan mengalami kecenderungan sindrom Cinderella kompleks. Penyebab yang keempat adalah adanya kebiasaan orang tua yang memanjakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Pengidap sindrom ini biasanya memiliki masa kecil yang sangat dimanja oleh orang tuanya sehingga tidak bisa mandiri dan menerima kenyataan hidup yang sedang dijalani. Dan penyebab yang terakhir adalah adanya luka masa lalu yang belum terselesaikan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sejak kecil. Selanjutnya adalah gejala dari sindrom Cinderella kompleks. Gejala yang pertama yaitu adanya kecenderungan untuk menerima segala keputusan dari pasangan jika sudah memiliki pasangan. Nah, penderita akan merasa jika menuruti perkataan dari pasangan, mereka akan merasa terlindungi dan merasa aman. Lalu gejala yang kedua yaitu penderita dari sindrom ini pasti akan mendambakan adanya pasangan atau sosok yang bisa berfungsi sebagai penyelamat, yang bisa melindungi, mengayomi, dan menyediakan segala kebutuhan yang dia perlukan. Lalu gejala yang ketiga adalah penderita akan merasa sangat cemas jika tidak ada orang yang bisa diandalkan atau orang yang diandalkan hilang dan tidak mampu hidup sendiri. Penderita sindrom Cinderella kompleks memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mereka memiliki tingkat percaya diri yang rendah. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ketergantungan yang konsisten dan konstan terhadap seseorang. Yang ketiga, mereka takut untuk meninggalkan zona nyaman. Yang keempat, mereka mengidealkan pasangan yang melindunginya dan mampu ada dan menyediakan segala yang dibutuhkan. Dan yang kelima, mereka memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan berhasil menghadapi tantangan kehidupan. Nah, ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi sindrom Cinderella kompleks. Yang pertama, kita bisa membangun semangat diri dan mencoba untuk bisa membuka diri agar bisa terhubung dengan orang lain. Yang kedua, bisa melatih kemampuan dan motivasi dalam diri untuk mengambil tindakan dalam hubungan serta situasi yang mungkin sedikit rumit. Lalu yang ketiga, bisa dengan meningkatkan pengetahuan terkait menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, dengan membangun rasa percaya diri dengan apa yang dimiliki. Mungkin sekian untuk sesi kali ini, sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Terima kasih.